Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Oh, cintamu abadi. Halo guys, ketemu lagi di Badai Belagu, Badai Bedah Lagu. Di episode kedua ini gua mau membahas salah satu lagu yang merupakan salah satu hits terbesarnya Krispatih di album kedua. Albumnya berjudul Kenyataan Perasaan. Dan kebetulan lagu ini adalah single pertama dari album kedua gua bersama dengan Krispatih tahun 2007. Lagu ini gue ciptakan kira-kira mungkin menjelang akhir 2006. Kenapa gue tertarik untuk membahas ini? Karena sebenarnya di dalam cerita lagu ini mengandung unsur-unsur supranatural yang gue alami sendiri ketika mau rilis lagu ini. Gimana ceritanya? Sebelumnya gue akan tunjukin cuplikan video klip dari lagu tersebut. Oke guys, tadi lo udah lihat semua, lagu itu berjudul Mengenangmu. Mengenangmu ini gue buat di akhir 2006. Ceritanya gini, gue punya temen, salah satu temen kampus gue, dulu gue sekolah musik di, gue gak bisa sebut namanya karena gue tidak di endorse sama kampus tersebut, jadi sebut saja kampusnya A ya. Di kampus ini ya gue belajar musik, salah satu kampus yang menurut gue memberikan banyak inspirasi bermusik gue, termasuk gue mendirikan Krispatih di kampus ini. Nah singkat cerita, gue punya teman baik. Kemarin gue baru menghubungi dia dan gue minta izin untuk menceritakan ini di konten Badai Belagu. Dia mengizinkan, tapi dia tidak bersedia untuk diungkap namanya dan juga nama pasangannya yang menjadi inspirasi daripada lagu gue. Jadi ceritanya gini, di satu ketika teman gue cerita bahwa dia pacaran sudah cukup lama dengan ceweknya, bahkan sudah mau siap untuk menikah. Jadi mereka tuh pacaran bukan main-main ya, jadi mereka tetap mau istilahnya udah persiapan untuk menikah lah. Di satu ketika, gue lupa tanggal berapa karena teman gue juga nggak menjelaskan tanggalnya ke gue, tapi yang jelas mungkin kejadiannya sore-sore gitu ya, di salah satu kota besar di Indonesia. Tiba-tiba ceweknya ini tabrakan, kecelakaan, dan meninggal di tempat. Jadi temen gue ini bercerita begitu dalamnya kesedihan dia mengenang pasangannya ini, yang ketika itu benar-benar tewas di tempat guys. Akhirnya gue sebagai teman baiknya dia mendengar cerita ini, ya gue cukup terharu ya, karena apa ya, dia sampai beranggapan bahwa gue nggak mau punya pasangan lagi, gue nggak mau punya pacar lagi, gue nggak mau punya cewek lagi gitu, karena gue terlalu cinta, gue terlalu sayang sama pasangan gue. Tapi apa daya pasangannya sudah berpulang gitu ya, sudah dipanggil pulang melalui kecelakaan. Saat itu gue terpikir gitu untuk membuat lagu ini, dan kata temen gue, kalau lo mau buat lagunya, kalau bisa sesuatu yang menceritakan kenangan, sesuatu yang menceritakan memori terindah dalam hidup gue, sehingga gue nggak mau punya cewek lagi dan gue pengen ketemu dia nanti di sana gitu, ketika dia sama-sama berpulang. Oke, gue akan bahas lirik per lirik daripada lagu tersebut. Lirik pertama dari judul lagu Mengenangmu. Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Jadi kata-kata ini yang mengawali temen gue ini cerita kepada gue. Jadi pada saat itu dia cerita, oke deh gue mau cerita tentang cewek gue.
ya pasti dengan haru birunya dia ya, dengan mata yang berebes mili gitu, bahkan udah meneteskan air mata juga. Dia bilang, gue kalau ceritain tentang dia nih, air mata gue nih gak akan pernah habis. Jadi ya dia akan selalu menangis untuk menceritakan cerita ini gitu. Oke, lanjut ya. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Tadi yang awal gue ceritain bahwa dia kan bilang sama gue bahwa sejak kejadian kecelakaan itu, tewas di tempat, itu sampai membuat perasaannya dia mati ke semua perempuan. Ke semua lawan jenis yang mungkin dia punya peluang ya untuk punya pasangan baru, tapi nggak tahu bagaimana dia nggak punya naluri lagi untuk mencari yang baru gitu, karena dia udah cinta mati nih sama cewek ini. Makanya gue lukiskan dengan satu diksi, mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini aku masih sendiri. Jadi ya ceweknya doang yang tahu kenapa dia masih sendiri sampai saat ini. Lanjut. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Ini menarik nih. Temen gue bilang ini, gue tuh penasaran ya, orang tuh kalau udah beda dunia tuh bisa ngerasa kangen apa enggak sih? Ya gue juga bingung jawabnya kan, karena ya pastinya mungkin kita semua akan bertemu di sana nantinya gitu kan. Tapi gue nggak tahu apakah orang itu bisa rindu atau bisa kangen pada saat berbeda dunia. Tapi di lagu ini gue mewakili pertanyaan dia. Lu rindu nggak sama gue meskipun kita sudah ada dalam dunia yang berbeda? Bila masih mungkin waktuku putar, kan ku tunggu dirimu. Ya kalau waktu bisa gue putar, gue akan berusaha, mungkin dia akan berusaha untuk melindungi ceweknya. Mungkin dia berusaha untuk tidak mengizinkan ceweknya bawa mobil sendiri pada saat itu. Dan ya pastinya dia akan menunggu selalu gitu. Apalagi kan mereka udah mau nikah gitu kan. Kita lanjut ke refnya ya. Nah di sini nih, ini refnya nih yang teman-teman harus tahu nih. Ini sebenarnya keinginan dari teman gue ini, solusi untuk dia ketemu sama pasangannya. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Itu keinginan temen gue tuh. Dai, gue nggak tahu apa yang harus gue perbuat, ya. Tapi biarlah perasaan cinta gue ini, perasaan rindu gue ini, gue simpen sampai nanti gue kembali dan gue ketemu sama dia muka ketemu muka. Itu ya, guys. Gue waktu denger cerita dia, itu bukan hanya otak gue doang yang kacau gitu, tapi perasaan gue tuh lulu lantak gitu loh, denger seorang laki-laki antingan gitu ya, ya bisa dibilang penampilannya acak adul gitu ya, tapi dia bisa punya perasaan sehalus itu gitu. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Jadi dia bilang, seakan-akan dia bilang sama ceweknya, lo tenang deh di sana, lo nggak usah mikirin gue ada di sini, lo tenang dalam kedamaian, ingatlah bahwa cinta lo tuh sama gue itu akan tetap ada meskipun gue nggak bisa ngelihat lo lagi. Bisa rasain nggak teman-teman ketika lo kehilangan seseorang yang lo cintai dan lo minta untuk dia tenang di sana, menunggu sampai lo akan ketemu dia muka dengan muka. Jadi apa ya, liriknya sih sebenarnya singkat, cuma sampai situ doang. Nanti kan kita ulang lagi, adakah di sana kau rindu padaku, itu kan diulang lagi. Tapi sampai di kalimat ref tadi, betapa gue bisa merasakan lulu lantaknya temen gue ini mengenang kepergian ceweknya itu. Yang lebih istimewa lagi guys, ketika proses album ini, Kenyataan Perasaan ini gue proses sama teman-teman Krispati. Kita rekaman itu kalau nggak salah mungkin awal 2007 ya. Pas Januarian, ini kalau nggak salah rilis tuh 15 Januari 2007. Album ini rilis 15 Januari 2007. Kita rekaman biasanya 3 bulan sebelumnya. Berarti Desember, November, Oktober. Ya katakanlah Agustus lah. Agustus kita udah mulai rekaman. So, kalau ini rilis Januari berarti perkiraan gue
Launchingnya itu pasti di bulan-bulan Januari juga, akhir-akhir Januari. Nah, ada satu kejadian. 1 minggu nih sebelum rilis album ini, kebetulan gue pulang dari rekaman. Gue udah capek banget pulang rekaman. Otomatis gue lupa mandi dan gue tidur. Langsung ngantuk kan gue tidur. Nah, di dalam tidur gue, untuk pertama kalinya seumur hidup gue bermimpi sesuatu yang akhirnya buat gue tuh menjadi aneh sendiri. Di dalam mimpi ini, gue seperti melihat satu sosok. Di dalam mimpi gue ini, gue melihat satu sosok yang mana sosok ini mendatangi gue, tidak mengganggu. Dia tidak mengganggu gue. Dia tidak membuat gue kayak mungkin rep-repan ya, atau apa sih nama istilahnya tuh, ketindisan lah gitu ya. Enggak, gue gak merasa gitu. Jadi jarak 200 meter dari penglihatan gue di mimpi gue ini, gue melihat satu sosok perempuan. Ya, rambutnya mungkin ya segini lah ya rambutnya ya. Atau mungkin sedikit lebih panjang. Lurus gitu. Nanti lo bisa lihat videografer gue, rambutnya mungkin persis dengan sosok yang mendatangi gue di mimpi itu gitu. Lurus banget, lurus. Mukanya agak oriental. Dan dari jauh itu guys, dari jauh, dia tidak mengganggu gue. Tapi dia cuma bilang gini, ini dari jauh nih gue lihat, dia cuma bilang gini, Mas Badai, saya minta terima kasih karena sudah menciptakan lagu untuk saya. Dan otomatis gue kaget. Pada saat gue mendengar suara itu di mimpi gue kaget. Itu kejadian mungkin sekitar jam 3, setengah 4 pagi. Aneh dong, gue merasa gue didatengin sama siapa gitu loh ya kan. Gue didatengin sama siapa nih di mimpi gue. Nah akhirnya 2 hari kemudian kebetulan gue janjian nih sama temen gue. Gue janjian ke temen gue dan gue nih udah gatel banget pengen cerita ini. Pengen ibaratnya mengkonfirmasi lah sebenarnya apa sih nih yang terjadi di mimpi gue kan. Singkat cerita gue ngopi sama dia, ngobrol-ngobrol dan segala macemnya gitu. Sampai di satu ketika gue nanya sama dia, bro, sorry nih, gue mau nanya, boleh gak? Oh boleh dong, ini masih santai nih obrolan. Gue mau nanya dong. Gue tuh kemarin mimpi. Di dalam mimpi gue didatengin sama satu wanita cantik banget, oriental. Dan di mimpi gue itu dia mengucapkan terima kasih untuk lagu Mengenangmu yang gue ciptakan katanya untuk dia. Ini pada saat gue tanya itu, temen gue tuh terdiam. Diem, nunduk gini nih. Nggak mau ngeliat gue gitu. Gue jadi ngerasa gak enak sendiri kan. Kenapa nih orang gitu kan. Sampai dia bilang, bro, kenapa bro gitu. Dia mulai buka matanya dan mulai meneteskan air mata sedikit demi sedikit. Dan yang paling mengejutkan guys, dia ngeluarin dompet. Jadi dia motionnya gini nih, bentar deh gue mau ngeluarin dompet. Dia ngeluarin dompet ke gue. Ada satu selembar foto gitu ya, selembar foto yang dia keluarkan dari dompetnya. Dan bisa diketahui teman-teman, foto itu persis dengan apa yang gue temukan atau siapa yang menemukan gue atau siapa yang ketemuin gue di mimpi gue itu. Gue bilang, persis bro, ini orangnya yang gue ketemu di mimpi gue. Dan ya dia, temen gue ini akhirnya ya mau gak mau di situ dia nangis juga. Gue juga ikut terharu juga gitu kan dengan pernyataan temen gue ini. Sampai akhirnya dia bilang gini temen gue, ya gak apa-apa lah Dai, biarin lagu ini didedikasikan untuk dia. Dan mungkin gue berharap dia akan tersenyum dari surga melihat lagu ini dibawakan oleh Krispati dan diciptakan oleh lu gitu. So dari cerita gue ini setelah gue cerita 1 minggu kemudian rilis, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Lagu ini menjadi momentum album kedua Krispati yang benar-benar lebih berjaya lagi daripada album pertama. Dan lagu ini dipakai juga oleh sinetron salah satu televisi swasta, streaming pada saat itu. Stripping. Dan pada saat kita manggung dengan lagu ini, semua orang tersentuh. Bahkan ada yang mengingat pasangan-pasangan mereka yang udah pergi meninggalkan mereka. Tapi dari semua yang gue ceritakan ini teman-teman, gue tidak mempercayai adanya mimpi. Gue tidak mempercayai adanya
dalam tanda kutip tahayul-tahayul lah. Gue nggak percaya. Karena buat gue orang yang sudah tidak ada, ya sudah. Itu sudah tidak bisa bersatu dengan dunia kita. Tapi yang menjadi message-nya adalah inspirasi bisa datang dari mana aja, termasuk dari sebuah mimpi. Banyak sekali lagu-lagu hits besar dunia yang juga berasal dari mimpi. Mungkin salah satunya adalah lagu gue yang mengenangmu. Jadi teman-teman Badai TV, gue berterima kasih untuk temen gue inisial A. Memang benar sih ini inisial AF gitu ya, temen gue. Thank you bro, lo udah menceritakan ini ke gue. Dan sekarang lo sudah punya pasangan juga, sudah bahagia dan sudah move on. Dan mudah-mudahan kita bisa berkarya lagi bersama. Dan intinya buat teman-teman semua yang masih punya pasangan, sayangi pasangan kalian, jaga pasangan kalian. Karena ketika mereka sudah pergi, pasti mereka akan terlepas dari tangan kalian dan pasti kehilangan itu akan datangnya pasti belakangan. Jadi siapa yang masih punya waktu untuk sayangi pasangan kalian, sayangi mereka. So, sampai di sini episode lagu mengenangmu, karya yang akan menghidupi kita seterusnya. Panggung bisa hilang, tapi karya tidak akan lekang dimakan waktu. Sampai ketemu guys.